Dan kemudian pilihan untuk dimakzulkan atau mundur itu bisa alternatif, bisa kumulatif. Nih redaksinya, presiden dan atau wakil presiden dapat diberhentikan dari masa jabatannya dan seterusnya. Itu dari sisi penghentian. Yang kedua, kalau kita bicara pemakzulan itu berbeda dengan pemunduran diri. Pemakzulan itu harus ada bukti dan terbukti di persidangan. Itu pemakzulan. Tapi kalau mundur tanpa alasan, orang pun bisa mundur. Dan hari ini sangat banyak ya yang kemudian memberikan legitimasi kalau saudara Gibran mau mundur. Kenapa? Kalau mundur itu tidak perlu ada putusan pengadilan. Sehingga tidak tepat kalau kemudian Gibran mundur, Prabowo juga harus mundur. Kenapa? Karena syaratnya alternatif dan atau bisa kumulatif, bisa alternatif. Yang kedua, kalau untuk mundur itu tidak butuh alasan, tidak butuh bukti. Subjektivitas seorang Gibran, apakah dia punya sikap negarawan, memimpin di tengah rakyat yang semuanya enggan pada dirinya, katakanlah setidaknya demikian. Atau kalau memang dia memang mau memimpin, dia harus gentle, jangan mengikuti legasi bapaknya yang nggak segera menunjukkan bukti kepada publik, gitu saja. Dan sekali lagi, hari ini harusnya bukan Bara JP yang hadir, Bara Gibran gitu. Sayangnya Bara Gibran kagak ada gitu. Baik Bang Ahmad, ini sejalan seperti disampaikan Bang Ahmad tadi. Ini saya ke Bang Rifai, ini dari Poles Mobil Probolinggo, menarik nama akunnya. Bang Rifai, lebih bijak Pak Jokowi menunjukkan ijazah aslinya, toh tidak ada salahnya demi meredam rasa penasaran rakyat yang sudah berkembang dan demi kedamaian negara. Langsung dijawab. Silakan. Pak Jokowi sudah memberi statement akan ditunjukkan di pengadilan nanti, dan itu janji beliau dinyatakan di depan umum, artinya harus beliau laksanakan. Kami pun sebagai pengacara memastikan itu terlaksana ya. Lalu kedua, kenapa kita tidak berikan khususnya kepada kelompok ini ya, karena kembali lagi kami tidak ada trust dengan kelompok ini. Tapi kalau lembaga-lembaga independen, kelompok ini yang mana disebutkan ini? Ada Telima Jasa Bang Roy, gitu ya. Ada pakar apa namanya digital forensik ya. Kembali lagi ini kan kami subjektif ya, karena melihat perjalanan selama ini. Dan satu hal lagi, intinya adalah kami yakini ijazah itu benar adanya karena Pak Jokowi menjalani perkuliahan sampai selesai, menerima dari UGM, dan sebenarnya sudah banyak bukti yang menguatkan itu ya. Baik saksi-saksi, teman kuliah beliau, dosen-dosen, termasuk administrasi perkuliahan beliau ini sekarang kumpul sampai ratusan. Sarjana muda semua. Dan ini semua sudah disita oleh oleh Polda. Pada saatnya semua akan ditujukan dalam persidangan yang terbuka. Bang Rifai, saya mengutip apa yang disampaikan Pak Jokowi ya. Kan tidak hanya sehari dua hari, ini sudah dari 4 tahun yang lalu sudah ada itu. Kalau yang nafasnya panjang itu nggak ada yang membackup, kan tidak mungkin, kan gampang-gampangan aja. Ini statement kedua kali saya kalau tidak salah ya Bang Ahmad ya. Kemudian menuding ada dalang setidaknya dalam orkestrasi ijazah, dugaan ijazah palsu ini. Pertanyaannya, sampai titik ini Pak Jokowi sudah tahu belum siapa kemudian dibalik ini semua? Ya memang belum pernah kita membahas ini dengan Pak Jokowi, tapi lebih kurang ya dengan saya sendiri pernah diskusi bahwa dengan